Gek Putu mendengar ada jeritan seorang wanita berteriak dan minta tolong. Wes semetan kumpul ya ngerti jadi dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya tuh Senja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya, dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Gek Putu. Gek Putu cerita saat dia berumur 23 tahun, Gek Putu ini sudah menyandang status janda dengan satu orang anak. Dan ketika itu, Gek Putu ini menikah ke luar desa dan anaknya ini diasuh oleh mantan suaminya. Nah, saat kejadian ini Gek Putu bilang mungkin sekitar tahun 90-an, karena Gek Putu bilang dia tidak begitu ingat tahunnya, tapi tidak pernah bisa melupakan apa yang sudah dia alami di saat itu. Saat Gek Putu ini dikembalikan oleh suaminya ke rumah kedua orang tuanya karena dibilang kalau suaminya ini sudah bosan, dan juga suaminya ini bilang ingin menikahi wanita lain, dan karena Gek Putu ini tidak ingin dimadu, orang tuanya Gek Putu ini tidak menerima Gek Putu karena menurut Gek Putu di tahun-tahun itu ya, kalau ada wanita yang sampai dikembalikan dan juga menyandang status janda, mereka akan dipandang sangat jelek oleh masyarakat sekitar, dan itu bisa mencoreng nama baik keluarga. Dan karena inilah saat Gek Putu dikembalikan oleh mantan suaminya ke rumah orang tuanya, Gek Putu lebih memilih tinggal dengan kakek neneknya, dan kakek neneknya ini rumahnya berada di desa tetangga. Nah, dari kecil Gek Putu ini memang sangat disayangi oleh kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya Gek Putu ini tinggal berdua saja di rumah mereka yang lokasinya itu ada di tengah hutan. Maksudnya di tengah hutan ini tuh kayak kalau orang zaman dulu sebetulnya berapa luas tanah mereka, berarti itulah jarak rumah dengan tetangga yang lain. Dan kebetulan Gek Putu ini memang berasal dari keluarga yang cukup mampu. Orang tuanya Gek Putu ini 10 bersaudara, dan memang kakek dan neneknya ini tidak mau tinggal dengan menantu ataupun anak-anak mereka. Dan ketika itu bapaknya Gek Putu adalah anak kelima, dan memang Gek Putu ini punya 4 adik laki-laki dan dia adalah anak tertua. Karena Gek Putu ini menyandang status janda, sebetulnya adik-adiknya, paman dan juga bibinya ini sering sekali meledek dan juga kayak menghina Gek Putu, terutama paman dan bibinya. Orang tuanya Gek Putu selalu berpesan kalau memang Gek Putu ingin menyandang status janda, tolong tinggal dengan baik dan juga jangan membuat kegaduhan untuk kakek dan neneknya. Nah, saat itu semeton tepatnya setelah 3 bulan Gek Putu ini menyandang status janda, dia pun dijemput oleh kakek dan neneknya dan resmi tinggal di rumah kakek dan neneknya. Kakek dan neneknya Gek Putu ini hidup dari penghasilan perkebunan mereka. Orang tuanya Gek Putu ini punya perkebunan cengkeh, kopi, coklat yang sangat luas. Dan ketika itu diam-diam kedua orang tuanya Gek Putu ini memberikan uang kepada Gek Putu melalui kakek dan neneknya. Nah, saat itu semeton dari jalan raya besar menuju ke rumah kakek dan neneknya ini, Gek Putu perlu berjalan sejauh 1,5 kilometer kurang lebih. Dan ketika itu menurut Gek Putu, kakek dan neneknya ini punya sepeda motor, dan astungkares motornya. Ketika Gek Putu tinggal dengan kakek dan neneknya, dia diperlakukan sangat baik. Bahkan menurut Gek Putu, saat dia tinggal dengan kakek dan neneknya, Gek Putu merasa lebih bahagia semeton. Karena ketika dulu dia tinggal bersama kedua orang tuanya, karena Gek Putu ini adalah anak perempuan satu-satunya, dia diwajibkan untuk mengambil pekerjaan rumah tangga yang tiada habisnya. Tapi ketika tinggal dengan kakek dan neneknya, Gek Putu hanya diwajibkan untuk membantu memasak, membersihkan rumah, dan juga sembahyang saja. Setiap hari kakek dan neneknya Gek Putu ini akan pergi mengurus perkebunan mereka, dan tidak jarang akan pergi ke kota membawa sepeda motor berdua untuk menjual hasil perkebunan. Nah, menurut Gek Putu sebetulnya tetangga dari rumah nenek dan kakeknya ini jaraknya itu lumayan jauh. Dan waktu itu rumah kakek dan neneknya Gek Putu ini lumayan besar. Di rumah kakek dan neneknya ini ada 5 kamar tidur, 2 dapur, dan juga ada 1 kamar mandi darurat. Halaman rumah kakek dan neneknya ini juga sangat luas.
Kakek dan neneknya Gek Putu ini punya banyak sekali binatang ternak. Ada babi, ayam, burung, bebek, angsa, dan juga sapi. Dan menurut Gek Putu, kakek dan neneknya ini ketika itu masih sangat sehat dan juga energik. Nah, saat awal-awal Gek Putu tinggal di sana, nenek dan kakeknya ini sudah memperkenalkan Gek Putu kepada tetangga mereka agar ya mungkin nenek dan kakeknya ini berharap Gek Putu bisa diterima di lingkungan barunya ini. Nah, anehnya juga sebetulnya, hampir setiap hari ketika di malam hari, Gek Putu sering sekali mendengar ada suara tangisan, jeritan, dan juga suara orang yang minta tolong. Hampir setiap hari, terutama di rainan-rainan tertentu. Saat awal-awal Gek Putu mendengar suara ini, ia berpikir, oh mungkin karena rumah kakek dan neneknya ini bisa dibilang di dalam hutan, ya, yang cuma dikelilingi oleh perkebunan. Depan dan belakangnya itu bisa dibilang jurang-jurang batas-batas dari wilayah perkebunan warga desa gitu loh. Jadi dia berpikir, oh mungkin itu adalah suara yang normal. Tapi karena hampir setiap hari Gek Putu mendengar suara-suara seperti ini, dia pun bertanya kepada kakek dan neneknya, "Nek, kakek, kalian mendengar gak sih ada suara orang menangis, menjerit, dan meminta tolong? Apa jangan-jangan cuma saya yang mendengar?" Nah, saat itu semeton, kakek dan neneknya Gek Putu ini menjelaskan, di seberang pangkung sana ada rumah orang pintar yang memang di saat itu sedang sakti-saktinya. Namanya sedang viral-viralnya kalau menurut zaman sekarang. Dan ketika itu juga kakek dan neneknya Gek Putu sering juga berobat ke tempat orang pintar ini. Dan menurut kakek dan neneknya si Gek Putu, orang pintar ini baru berumur sekitar 40 tahun, punya 1 istri dan juga punya 3 anak laki-laki. Dan menurut si nenek dan kakeknya Gek Putu, ya orang-orang yang berobat ke sana sangat ramai, sampai-sampai tidak jarang akan ada orang yang mengantre sampai tidur di sana semeton. Nah, mendengar penjelasan ini Gek Putu pun kepo sekali. Dia tuh bertanya-tanya, bener gak sih ada orang yang sampai sesakti itu? Sampai-sampai nenek dan kakeknya Gek Putu segitunya membangga-banggakan si orang ini. Sampai suatu ketika rainan pun datang semetonnya. Untuk pertama kalinya Gek Putu melihat neneknya ini tidak bisa tidur 1 hari full. Badannya ini berkeringat dan dia akan muntah-muntah sepanjang hari. Besoknya Gek Putu ini diminta oleh kakeknya untuk menemani mereka untuk berobat di orang pintar yang kemarin mereka bahas. Dan ketika itu menurut kakeknya, kalau mereka ini berjalan untuk mencari rumah si orang pintar ini, mungkin jaraknya itu sekitar 10 menit saja. Tapi kalau mereka ini melewati jalan besar, jalan raya besar gitu loh, membawa sepeda motor, mungkin jaraknya itu sekitar 25 menitan. Karena jalannya itu masih jalan tanah yang banyak banget kerikil dan batunya. Nah, karena itulah semeton, Gek Putu kakek dan neneknya memilih untuk jalan kaki melewati pangkung dan juga perkebunan warga sekitar untuk pergi ke tempat orang pintar ini untuk berobat. Saat tiba di sana, Gek Putu bisa melihat ada banyak sekali orang yang sedang mengantre. Dan juga terlihat kalau halaman rumah dari orang pintar ini sangat sederhana tapi sangat asri. Di sana ada banyak banget tumbuh-tumbuhan dan juga ada banyak banget bangunan-bangunan yang bisa dibilang agak kok naik bulu kuduk menjujuk dan merinding gitu loh. Nah, saat itu sebetulnya neneknya Gek Putu ini engken keadaan unduke. Saat tiba di sana, tiba-tiba dia merasa kok kayak badannya yang tadinya sakit, perutnya yang tadinya mual itu sudah merasa mendingan. Dan setelah berjam-jam Gek Putu mengantre dengan kakek dan neneknya, akhirnya giliran neneknya pun datang. Gek Putu memapah neneknya dengan kakeknya masuk ke tempat si orang pintar ini. Dan untuk pertama kalinya Gek Putu bertemu dengan si orang pintar ini keadaan unduke. Saat pertama kali Gek Putu ini bercerita, berceloteh dan juga bersalaman dengan si orang pintar, Gek Putu merasa jatuh cinta dan juga sangat kagum kepada si orang pintar. Kok bisa ada lelaki seganteng itu, sebaik itu, semanis itu bisa menjadi orang sepintar itu. Nah, setelah ini semeton, hampir seminggu sekali di rainan tertentu, Gek Putu akan mengantarkan neneknya berobat ke sana dan keadaan unduke. Setiap Gek Putu bertemu dengan si orang pintar ini, dia makin merasa jatuh cinta dan juga ingin sekali memiliki hubungan yang serius dengan si orang pintar. Suatu hari semeton,
Tidak ada rainan apapun ya, Gek Putu memberanikan diri datang ke tempat si orang pintar ini dengan alasan metambe tanpa diketahui oleh kakek dan neneknya. Dan ketika berada di kamar suci, si Gek Putu ini menunjukkan apa yang dia inginkan. Dia tuh bilang sangat suka dengan si orang pintar, tapi orang pintar ini bilang dia sudah punya anak dan juga istri, tidak mungkin dia akan ngemaduang hanya untuk Gek Putu yang tidak dia kenal. Nah ketika itu semeton kengken kadang nundukeo, Gek Putu ini kayak malah semakin merasa terobsesi karena ditolak oleh si orang pintar. Dan setelah itu ya Gek Putu mencari tahu apa yang disuka oleh orang pintar, bagaimana keadaan si orang pintar dengan keluarganya. Nah dari inilah, dari bisik-bisik tetangga, Gek Putu bisa mendapat informasi kalau sepertinya si orang pintar ini sedang bermasalah dengan istrinya. Karena tidak jarang tetangga yang ada di rumah si orang pintar ini mendengar kalau si orang pintar ini sering sekali bertengkar hebat sambil membentak dan juga berteriak-teriak dengan istrinya. Dan ketika itu juga tetangga juga bilang kalau sepertinya si orang pintar ini ringan tangan karena istrinya ini sering sekali pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan wajah yang sudah babak belur. Nah karena inilah semeton, Gek Putu pun memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ke rumah tangganya si orang pintar ini. Dan ketika itu, kan orang yang datang berobat ke sana tuh rame-rame banget. Gek Putu mengajukan diri untuk ngayah di sana, membantu orang pintar dan istrinya ini untuk membuat kopi, membersihkan rumah, dan juga membantu si orang pintar. Ketika ada orang yang berobat, dialah yang akan kayak jelaskan banten apa saja yang harus dibawa ke sana ketika mau bertambah. Nah waktu itu mungkin karena istrinya si orang pintar ini kayak percaya dengan Gek Putu, istrinya pun mengizinkan. Dan mulai saat itu, setiap rainan-rainan tertentu ya Gek Putu akan datang ke tempat orang pintar ini untuk ngayah. Dan saat itu juga Gek Putu ini mulai menjadi bestinya si istri dari orang pintar ini. Kita sebut saja namanya Gek Kade. Gek Kade ini umurnya 7 tahun lebih tua daripada Gek Putu. Gek Kade sering bercerita semeton, dia itu sering di KDRT ya, sering dianiaya oleh si orang pintar. Karena ternyata sesari yang didapatkan oleh si orang pintar ini banyak sekali. Dan sesari inilah yang mereka makan dan juga untuk membiayai keluarga di rumah. Nah karena inilah semetonnya, mungkin karena si Mbok Kade ini sudah benar-benar percaya dengan Gek Putu, Gek Putu pun sering sekali menghasut dan juga memanas-manasi ketika si Mbok Kade ini ada masalah dengan si orang pintar. Sampai suatu hari si Gek Putu ini bilang kalau Gek Putu menjadi Mbok Kade, dia akan pergi dari rumah dan akan menceraikan si orang pintar. Untuk apa bertahan dengan suami yang suka KDRT ya, walaupun dia banyak uang. Nah akhirnya semeton, hari makin hari hasutan dari Gek Putu ini masuk. Dan akhirnya Mbok Kade pun pergi dari rumah membawa uang, harta, dan juga membawa putra mereka. Dan ketika itu orang pintar benar-benar marah. Nah saat si orang pintar ini marah, Gek Putu pun berusaha untuk mengompor-ngompori si orang pintar agar tidak mencari istrinya dan bilang dia mau menjadi istri kedua asalkan si orang pintar mau menceraikan si Mbok Kade. Dan anehnya saat itu juga si orang pintar bilang kalau dia ini benar-benar mencintai si Gek Putu. Selama ini dia menahan rasanya ya karena tidak mau nanti Mbok Kade terluka. Tapi karena sekarang Mbok Kade sudah tidak ada, tidak lagi ada orang yang bisa menghalangi cinta mereka. Dan akhirnya Gek Putu dengan si orang pintar ini pun mulai berpacaran. Setelah Gek Putu dengan si orang pintar ini mulai berpacaran, yang kita sebut saja namanya Beli Gede, Gek Putu setiap hari akan datang ke rumahnya Beli Gede untuk memasak, menyapu, membersihkan rumah, dan juga membantu si Beli Gede ini ketika ada orang yang berobat ke sana. Gek Putu akan membantu merapikan sesari, merapikan apapun itu barang yang dibawa oleh orang-orang yang metambo. Dan ketika ada orang yang metambo, pastinya ada orang bertanya, kamu siapa kok bisa di sini? Gek Putu selalu menjelaskan, dia cuma ngayah di sana selama istrinya si Beli Gede ini masih ada di rumah orang tuanya. Dan kengken kaden unduke, nenek dan kakeknya Gek Putu malah mendukung semeton. Dan waktu pun berlalu, tanpa terasa Gek Putu sudah berada di rumahnya si Beli Gede ini kurang lebih selama 1 tahun. Dan saat itu juga ya si Beli Gede ini sudah resmi menceraikan istri sahnya dan berjanji suatu saat nanti akan menikahi Gek Putu. Tapi kengken kaden unduke, sampai 1 tahun Gek Putu ngayah di sana ya, pulang pergi ke rumah kakek dan neneknya dan juga membantu si Beli Gede ini ketika mengobati orang lain. Kok Beli Gede ini tidak ada basa-basi yang akan menjurus ke pernikahan. Suatu hari semeton Gek Putu mempertanyakan bagaimana
hubungan mereka. Kok Beli Gede ini tidak ada niatan untuk menikahi Ge Putu, tapi Beli Gede bilang nanti, dan Beli Gede bilang waktu itu dia baru saja menceraikan istrinya, kan tidak mungkin dia ini langsung menikahi Ge Putu. Dan Ge Putu pun terlena dan percaya begitu saja, dan tetap saja setiap hari pulang pergi ke rumah nenek dan kakeknya dan ke rumah si Beli Gede untuk membantu Beli Gede. Sampai suatu ketika saat Ge Putu ini berhubungan suami istri dengan si Beli Gede, dia kok mendengar bisikan semacam sepertinya dari kamar sebelah ya. Ge Putu mendengar ada jeritan seorang wanita berteriak dan minta tolong. Tapi ketika Ge Putu bertanya kepada Beli Gede bilang dia tidak mendengar. Sampai suatu hari, karena Ge Putu sering sekali mendengar suara jeritan ini, Ge Putu pun kepo. Dia pun diam-diam masuk ke kamar suci si Beli Gede dan melihat. Di kamar sucinya Beli Gede ini banyak sekali ada botol, ada kayu, dan juga banyak sekali ada mustika yang sepertinya mustika-mustika inilah yang dipakai untuk Beli Gede mengobati orang yang datang ke sana. Nah, engken kadang undukes mantap. Ketika Ge Putu memegang salah satu mustika yang ada di kamar suci itu, Ge Putu merasa badannya ini panas, kemudian dia pingsan.